Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Basuki Ranto MM selaku dosen mata kuliah perencanaan SDM serta sahabat-sahabatku yang berbahagia. Sebelum apa yang nanti akan saya sampaikan, ada sedikit beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perkenalkan, saya mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Surapati, Unisba, Jakarta. Selanjutnya, video ini secara khusus saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan SDM. Bapak dosen yang saya hormati dan sahabat-sahabatku yang berbahagia. Suatu perusahaan yang sudah go public pastinya memiliki tenaga kerja atau pegawai yang berkompeten, berkualitas, dan pastinya memadai. Semua itu tidak lepas dari sebuah perencanaan yang cukup matang, mulai dari rekrutmen SDM-nya sampai kepada keputusan akhir, yaitu penempatan pekerja. Berbicara mengenai perencanaan SDM, jika kita kaitkan erat sekali hubungannya dengan manajemen SDM, di mana secara umum manajemen SDM itu digambarkan melalui beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu rekrutmen SDM, langkah yang kedua seleksi, langkah yang ketiga orientasi, dan langkah berikutnya atau tahapan berikutnya yaitu penempatan. Manajemen SDM ini yaitu salah satu usaha untuk bagaimana kita memperoleh tenaga kerja yang berkualitas, kompeten, dan memadai. Dari beberapa tahapan tadi, rekrutmen SDM misalnya. Dalam rekrutmen SDM ini, kita harus betul-betul lakukan dengan cara yang baik agar pegawai yang kita cari betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Karena rekrutmen itu sendiri yaitu untuk memilih dan menentukan karyawan yang potensial dan berkualitas yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu. Artinya, langkah yang pertama harus kita lakukan dengan betul-betul baik, karena rekrutmen SDM ini untuk memastikan karyawan yang betul-betul potensial yang akan kita rekrut dan kita pilih. Kemudian langkah berikutnya yaitu seleksi. Dalam tahapan seleksi ini kita harus betul-betul lebih selektif lagi. Apakah tenaga kerja yang kita butuhkan itu mulai dari pendidikannya, apakah yang kita cari pendidikan SLTA, S1, S2, dan seterusnya. Dan kita lebih selektif lagi. Bahkan sekarang itu sudah lebih canggih lagi. Kita bisa mengetahui rekam jejak atau jejak digital seseorang itu dengan mudah. Artinya dari hal itu kita bisa tahu secara langsung bagaimana kualitas seorang pegawai tersebut. Selanjutnya setelah kita lakukan seleksi, tahapan berikutnya yaitu orientasi. Orientasi di sini bahasa kerennya bisa kita kenal yaitu masa training. Di mana masa orientasi ini lamanya itu ditentukan masing-masing perusahaan dan biasanya bisa 1 minggu, sebulan, 2 bulan, dan bahkan bisa 3 bulan untuk penyesuaian. Selanjutnya,
setelah tahap seleksi dan orientasi kita lakukan, langkah berikutnya itu penempatan pekerja. Dalam penempatan pekerja ini kita harus betul-betul lebih selektif lagi dan kita pastikan bahwa orang yang mengisi jabatan tertentu atau orang yang mengisi posisi tertentu itu betul-betul orang yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensinya yang kita butuhkan. Karena setelah kita lakukan orientasi secara langsung, kita akan bisa melihat, oh, si A ini pasnya di sini, si A ini pasnya di sini. Artinya dalam proses orientasi atau training tersebut kita bisa melihat langsung dan kira-kira posisi apa yang pas untuk orang tersebut, apakah sesuai dengan posisi atau jabatan yang sedang kita butuhkan. Nah, dari beberapa penjabaran atau uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa perencanaan SDM itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh seorang pimpinan perusahaan atau sebuah organisasi untuk menentukan pegawai yang potensial dan berkualitas dan pastinya memadai, dan untuk mengisi jabatan tertentu, tentunya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Artinya perencanaan SDM di sini sangat dibutuhkan sekali, dan seorang pimpinan perusahaan atau suatu organisasi harus betul-betul memahami dan bisa memastikan bahwa pegawai atau tenaga kerja yang dia tentukan itu betul-betul pegawai yang berkualitas, kompeten, dan pastinya memadai, yang bisa menjalankan visi dan misi perusahaan dengan baik dan benar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai materi mata kuliah perencanaan SDM. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam hal penyajian materi. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.